Dalam studi PJJ S1 Akuntansi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kewajiban hukum untuk mata kuliah digital auditing. Oke, kita langsung saja. Untuk topik pembahasan ada pendahuluan, kemudian pembahasan. Pada pembahasan ada pengertian auditing, lingkungan hukum yang berubah, kewajiban hukum bagi auditor, tantangan utama dalam memenuhi kewajiban hukum saat menjalankan auditing, strategi yang efektif untuk mematuhi kewajiban hukum dalam digital auditing, kemudian studi kasus atau contoh pelanggaran kewajiban hukum dalam digital auditing. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Pada latar belakang, di era digital yang terus berkembang, teknologi telah menjadi bagian integral dari hampir setiap aspek kehidupan, termasuk dalam dunia auditing. Proses audit yang sebelumnya dilakukan secara manual, kini telah beralih ke pendekatan berbasis teknologi atau yang dikenal dengan digital auditing. Digital auditing memungkinkan auditor untuk memproses data dalam jumlah besar dengan lebih cepat dan efisien. Namun, di balik berbagai kelebihannya, muncul tantangan baru, khususnya terkait kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh auditor. Dengan profesi akuntan publik atau auditor, memiliki kewajiban yang harus ditaati dalam bentuk tanggung jawab. Kewajiban hukum bagi seorang auditor adalah bertanggung jawab atas setiap aspek tugasnya, sehingga jika memang terjadi kesalahan yang diakibatkan oleh kelalaian pihak auditor, maka akuntan publik dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum sebagai bentuk kewajiban hukum auditor. Untuk rumusan masalah, jadi kita akan mengetahui pengertian auditing, kemudian lingkungan hukum yang berubah, kewajiban hukum bagi auditor, tantangan utama, kemudian strategi efektif, dan juga studi kasus. Untuk tujuan penulisan, mengetahui pengertian auditing, mengetahui lingkungan hukum yang berubah, kewajiban hukum bagi auditor, tantangan utama, strategi yang efektif, dan juga studi kasus. Untuk pembahasan pertama, mengenai pengertian auditing, Alvin Arens, Randall J. Elder, dan Mark S. Beasley mendefinisikan pengertian auditing sebagai proses untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti berupa informasi penting agar dapat digunakan sebagai bahan dalam menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian dari setiap informasi tersebut, serta kriteria yang telah ditetapkan. Pihak yang melakukan auditing harus berkompeten dan independen. Lingkungan hukum yang berubah. Nah, para profesional selalu mempunyai tugas untuk menyiapkan perlindungan yang masuk akal pada saat menjalankan tugas melayani klien. Para profesional audit mempunyai tanggung jawab di bawah hukum untuk memenuhi apa yang telah dicantumkan di dalam kontrak dengan klien mereka. Mereka bertanggung jawab terhadap para klien bila ada kegagalan dan ketidakmampuan melaksanakan kontrak, sehingga mereka gagal menyajikan pelayanan yang baik atau tidak memperhatikan keamanan. Kemudian kewajiban hukum bagi auditor. Menurut Lobetge dan Arendt serta Boynton dan Kell yang telah diolah oleh Azizul Kholis, Ineng Harata, Sri Sulistiawati, dan Endah Prapti Lestari pada tahun 2001 adalah sebagai berikut. Kewajiban kepada klien atau liabilities to klien, kewajiban akuntan publik terhadap klien karena kegagalan untuk melaksanakan tugas audit sesuai waktu yang disepakati. Pelaksanaan audit yang tidak memadai, gagal menemui kesalahan dan pelanggaran kerahasiaan oleh akuntan publik. Kewajiban kepada pihak ketiga menurut common law atau liabilities to third party, kewajiban akuntan publik kepada pihak ketiga jika terjadi kerugian pada pihak penggugat karena mengandalkan laporan keuangan yang menyesatkan. Kemudian kewajiban perdata menurut hukum sekuritas federal atau liabilities under security law, kewajiban hukum yang diatur menurut sekuritas federal dengan standar yang ketat. Kemudian kewajiban kriminal atau crime liabilities, kewajiban hukum yang timbul sebagai akibat kemungkinan akuntan publik disalahkan karena tindakan kriminal menurut undang-undang.
Nah, apa sih tantangan utama dalam memenuhi kewajiban hukum saat menjalankan auditing? Berikut ini adalah beberapa tantangan utama dalam memenuhi kewajiban hukum saat menjalankan auditing. Antara lain, kebutuhan untuk mengikuti perkembangan teknologi yang pesat, kebutuhan untuk menjamin keamanan dan privasi data, menuntut auditor untuk memiliki pemahaman yang kuat terhadap proses bisnis dan operasional perusahaan yang diauditnya, menjaga komunikasi yang efektif dengan klien, tanggung jawab hukum atas kesalahan dalam audit, kepatuhan terhadap regulasi yang beragam, cyber security, dan ancaman hukum. Kemudian, strategi efektif untuk mematuhi kewajiban hukum dalam digital auditing. Berikut ini ada beberapa strategi, antara lain pembaruan pengetahuan dan pelatihan, kepatuhan terhadap regulasi, penggunaan teknologi yang aman, kolaborasi dengan ahli hukum dan teknologi, memperkuat keamanan data, penerapan etika dalam audit, monitoring, dan evaluasi. Kemudian untuk studi kasusnya, salah satu studi kasus atau contoh pelanggaran kewajiban hukum dalam digital audit adalah kasus penyuapan motor Harley Davidson terhadap mantan auditor BPK, yaitu Bapak Sigit Yugaharto. Mantan auditor BPK menerima suap dari mantan GM Jasa Marga Cabang Purbalenyi Setiabudi. Suap itu terkait pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau PJTT terhadap PT Jasa Marga Cabang Purbalenyi. Di persidangan, Sigit terbukti pernah meminta nomor rekening Setiabudi untuk mengembalikan biaya pembelian moge. Tetapi Setiabudi tidak memberikan nomor rekening tersebut. Motor Harley Davidson seharga 115 juta itu dibeli dengan uang Setiabudi. Moge tersebut dibeli dan diserahkan ke Sigit pada Agustus 2017. Kemudian untuk kesimpulannya, kewajiban hukum dalam digital auditing mencakup tanggung jawab auditor kepada klien, pihak ketiga, dan regulasi hukum, termasuk privasi data, keamanan informasi, serta standar profesional. Transformasi digital menghadirkan tantangan baru, seperti ancaman cyber dan kompleksitas teknologi, yang menuntut auditor memiliki kompetensi teknis dan pemahaman hukum yang kuat. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban hukum ini dapat berdampak serius baik secara hukum maupun reputasi, sehingga integritas, akuntabilitas, dan transparansi harus tetap dijaga dalam setiap proses audit. Kemudian untuk sarannya, untuk menghadapi tantangan dalam digital auditing, auditor perlu meningkatkan kompetensi melalui pelatihan dan sertifikasi reguler, serta memanfaatkan teknologi yang aman untuk melindungi data sensitif. Suatu organisasi harus memastikan kepatuhan terhadap regulasi dengan mengembangkan kebijakan internal yang jelas dan melibatkan ahli hukum serta teknologi dalam proses audit. Selain itu, penegakan kode etik yang ketat dan evaluasi berkala terhadap praktik audit menjadi langkah penting untuk memastikan proses audit yang akuntabel dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Baiklah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.